Oke, baik teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menanggapi paper teman-teman dari kelompok 5 mengenai spiritualitas kepemimpinan. Nah, teman-teman, kepemimpinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pemimpin atau seseorang yang memegang tangan seseorang untuk berjalan dan menuntun mereka untuk menunjukkan jalan. Nah, menurut para ahli, kepemimpinan dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan dalam bentuk mempengaruhi orang lain untuk mau dan mampu bertindak untuk proses komunikasi dan mencapai sebuah tujuan yang baik dalam organisasi ataupun dalam kegiatan masyarakat. Nah, pemimpin berasal dari kata leader dan kepemimpinan berasal dari kata leadership. Mengenai tentang spiritualitas Kristen. Dalam hal ini, kelompok 5 sudah menyajikan pembahasan tentang spiritualitas kekristenan. Namun, kami sebagai kelompok penanggap ingin menegaskan dan ingin menambahkan bahwa ada bagian-bagian mengenai tentang spiritualitas Kristen dalam paper kelompok 5 yang belum dijelaskan. Yang pertama mengenai nilai-nilai spiritual. Nah, nilai-nilai spiritual ini belum disampaikan oleh paper kelompok 5 mengenai nilai spiritual kebajikan, kebijaksanaan, kebaikan dan kejujuran serta akhlak. Lalu ada gereja yang sebagaimana dalam pemahaman tentang spiritualitas kekristenan itu menjadi wadah atau tempat pemimpin secara kekristenan yang diakui sebagai sosok gambaran Allah di kerajaan duniawi. Nah, hal ini kelompok penanggap tekankan bahwa di dalam pembahasan tentang spiritual kekristenan, gereja juga penting untuk dibahas karena gereja memiliki kedudukan dalam membahas tentang pemimpinan secara Kristen, yaitu pendeta atau pemimpin lainnya yang beroperasi dalam gereja. Baik, saya akan menambahi faktor-faktor spiritualitas yang baik. Faktor-faktor spiritualitas yang baik ini dimulai dari nilai-nilai spiritualitas yang berasal dari dalam diri atau suara hati kita sendiri. Faktor ini yang paling kuat adalah faktor dari dalam diri kita sendiri. Karena sekuat apapun faktor yang datang dari luar yang mempengaruhi, kalau faktor dari dalam tidak lemah, tidak akan bisa mempengaruhi spiritualitas seseorang. Namun, faktor tersebut akan berdampak pada hidup seseorang karena semakin positif faktor yang mempengaruhi akan semakin baik juga kehidupannya dan sebaliknya juga. Yang kedua itu ada dari latar belakang etnik dan budaya. Latar belakang etnik dan budaya ini yang dimulai dari sikap dan keyakinan dan nilai yang dipengaruhi oleh latar belakang ini adalah pada sosial. Pada umumnya juga seseorang akan mengikuti tradisi, agama, dan spiritualitas keluarga, termasuk nilai oral dari hubungan keluarga dan peran serta dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan. Di sini sangat perlu diperhatikan, apapun tradisi, agama, atau sistem kepercayaan yang kita anut sendiri, tetap saja pengalaman spiritualitas unik bagi setiap individu. Tujuan utamanya spiritualitas itu untuk mengembangkan budaya dan mendukung kemajuan yang terus-menerus dan perbaikan dalam pelayanan pelanggan melalui pemenuhan pergeseran budaya ini. Pemimpin juga berusaha membebaskan yang terbaik pada orang-orang dan hubungan yang terbaik untuk diri sendiri. Baik, kita akan masuk ke dalam faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam spiritualitas pemimpin. Jadi, kita meyakini bahwa tingkat spiritualitas itu menentukan kualitas hidup dari seorang pemimpin itu sendiri. Bagaimana dia dapat membawa arah organisasinya tersebut untuk mencapai apa yang diharapkan ataupun visi misi, baik itu visi misi dari organisasi maupun visi misi pemimpin dan juga visi misi bersama seperti itu. Dan yang mempengaruhi ini adalah tingkat spiritualitas, karena kita meyakini bahwa spiritualitas merupakan roh, semangat, ataupun jiwa daripada seorang yang dihidupi seperti itu, sehingga sangat berpengaruh bahwa tingkat spiritualitas itu menentukan kualitas dari hidup, termasuk kualitas dari pelayanan dari orang tersebut seperti itu. Yang kedua, Max Weber mengatakan bahwa adanya kaitan penghayatan agama dengan pola perilaku. Semakin berimannya seseorang, maka perilaku yang ditunjukkan di dalam masyarakat maupun di dalam organisasi itu akan semakin baik, akan semakin bertanggung jawab, berintegritas antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan seperti itu.
sebagai panggilan dari Tuhan. Bukan kerja itu merupakan sebatasan merupakan kerja toh untuk menemukan uang ataupun untuk mendapatkan banyak penghasilan, melainkan Calvinis sendiri meyakini, atau kita orang-orang Calvin mengatakan bahwa kerja itu adalah sebagai panggilan dari Tuhan. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor pembentukan spiritual. Dalam menjadi seorang pemimpin, spiritual itu sangat diperlukan tentu saja. Itu juga yang telah dibahas banyak oleh kelompok. Nah, dalam membentuk spiritual, seorang pemimpin harus bisa menjalankan apa yang harus ia lakukan dalam membentuk dan menerapkan spiritualnya. Yang pertama yang menjadi faktor yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa, maka seorang pemimpin dapat membentuk spiritualnya dengan membangun hubungan yang lebih intim dan lebih akrab dengan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu dan membawanya kepada Tuhan, berserah dan berpengharapan kepada Tuhan, baik untuk keputusan yang dia ambil secara berisiko maupun tidak. Baik teman-teman, setelah membaca paper teman-teman, maka kami kelompok penanggap akan memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Melihat dari ketiga dimensi spiritualitas kepemimpinan yang teman-teman cantumkan pada paper, bagaimana jika salah satu dari ketiga dimensi tersebut tidak dimiliki oleh seorang pemimpin? Apakah dia dapat dikatakan sebagai pemimpin yang memiliki spiritualitas yang baik? Yang saya ingin tanyakan, apakah pemikiran melalui model definisi yang ditawarkan oleh Verblom cocok diterapkan di pemimpin Indonesia, khususnya kepemimpinan para pendeta-pendeta yang ada di Indonesia? Tanggapan saya kepada kelompok, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini sangat susah menilai seseorang itu, apalagi hanya dilihat dari kabarnya saja. Menurut kelompok, bagaimana kita dapat melihat bahwa dia adalah seseorang pemimpin yang memiliki spiritualitas baik hanya dalam beberapa kali pertemuan saja? Pertanyaan dari kelompok kami berdasarkan dengan papernya teman-teman yang sudah teman-teman kirimkan, pemimpin yang spiritualitas baik dan dapat menyembuhkan dan merangkul bawahannya adalah impian dari setiap orang. Namun belakangan banyak yang terjadi, justru pemimpin seperti ini banyak yang dimanfaatkan karena terlalu baik dan sebagainya. Menurut kelompok, bagaimana pemimpin harus bersikap pada saat seperti ini tanpa harus menghilangkan nilai Kristiani yang ada? Dari saya, tiga bisa mengikuti tiga seperti itu.